Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 Juni 2024 ya. Seperti biasa, hari Sabtu ini upload untuk indeks dolar dan gold. Diperuntukkan untuk minggu depan ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024. Cuman sebelum masuk ke pembahasan teknikal ya, ada dari segi fundamental itu yang mesti diantisipasi. Besok ini di minggu itu ada indeks manajer pembelian dari China itu yang akan rilis diperkirakan tetap. Kemudian hari Senin itu agak sedikit sepi, cuman fokusnya itu nanti malam itu ada indeks harga konsumen dari Jerman itu yang berhubungan dengan pair euro tentunya ya. Kemudian ada indeks manajer pembelian dari Amerika, manufaktur dan ISM-nya itu yang mesti diperhatikan ya. Ada dua data di sini, 51,3 dan 48,7. Diperkirakan ada sedikit peningkatan menjadi 51,7 dan 49. Kalau misalkan aktual ini di atas daripada perkiraan, ada potensial ini mungkin akan indeks dolar ya, itu mungkin ada potensial penguatan kembali. Tentunya gold itu mungkin akan ada penurunan. Kemudian di hari Selasanya yang mesti diperhatikan adalah ada pidato itu jam setengah 9 malam, itu nanti pernyataannya seperti apa, akankah hawkish atau dovish. Kemudian jam 9-nya itu ada JLOT, cuman dari aktualnya itu nanti juga kita akan perhatikan di atas dari data yang sebelumnya atau di bawah data yang dari sebelumnya. Kalau misalkan di bawahnya ada potensial ini mungkin akan sedikit ngedorong untuk indeks dolar itu melemah, cuman konteksnya adalah mungkin dari segi time frame kecil. Tetapi kalau misalkan di atas dari data yang sebelumnya, contoh misalkan yang keluar itu di atas 8.200 misalkan ya, ada potensial ini mungkin untuk indeks dolar ini akan menguat secara signifikan. Kemudian di hari Rabunya ADP diperkirakan juga ada peningkatan yang sebelumnya 152 itu menjadi 170. Kemudian klaim pengangguran 233 itu perkiraannya masih belum keluar. Kalau misalkan ini nanti di atas 233 ini mungkin akan sedikit spek ke atas, contoh misalkan di gold ya. Kalau misalkan di indeks dolar mungkin sedikit spike ke bawah, cuma nanti data ini tidak menutup kemungkinan. Kita lihatin dulu, bukan dari klaim penganggurannya aja yang nanti fokusnya di hari Rabu, berkaitan juga dengan data-data yang lainnya juga. Kemudian indeks manajer pembelian dari non manufaktur ISM ini juga ada sedikit penurunan. Kesimpulannya dari hari Senin sampai dengan Rabu ada potensi untuk indeks dolar ini menguat kembali. Tetapi kalau untuk di goldnya, berarti kalau indeks dolar itu menguat, ada potensi gold itu mungkin akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Kemudian hari Kamisnya itu kosong, ada hasil rapat daripada FOMC. Yang terakhir, event penting, event awal bulanan itu ada NFP. Rata-rata pendapatan per jam itu diperkirakan menurun. Kemudian ketenaga kerjaan non pertanian atau NFP-nya itu sendiri ini juga sama, diperkirakan juga menurun. Dari 272 itu diperkirakan menjadi 180-an. Cuman aktualnya berapa nanti kita juga mesti pantau juga. Takutnya itu surprise lagi, mendadak indeks dolar juga bisa menguat. Yang terakhir adalah tingkat pengangguran, ini yang mungkin ya data terakhir yang penting. Kalau menurut saya ini mungkin akan ada sedikit penurunan, entah itu nanti 3,9 atau di bawah di levelnya ya, di bawah 3,9, entah itu 3,8 atau mungkin 3,7. Cuman gambaran saya itu di antara 3,8 sampai dengan 3,9 dari segi tingkat pengangguran. Kesimpulannya, kalau kita lihatin dari segi data fundamental yang mungkin akan rilis di minggu depan ini ya, ada potensi Senin, Selasa, Rabu itu potensi indeks dolar menguat, kemudian Kamis itu mungkin netral. Hari Jumat itu yang saya khawatirkan itu nanti akan ada sedikit pelemahan, ataupun kalau lihatin dari segi teknikal hari Jumat mungkin akan koreksi atau sedikit pelemahan daripada indeks dolar. Kemudian kita masuk ke teknikalnya. Dari SRP-nya ini sudah saya tarik, kemudian zona pantaunya untuk indeks dolar itu batas atas 106,96, kemudian 106,78 ini sebagai level area resisten 3 dan 4. Kemudian resisten 2 itu berada di 106,400, resisten pertama itu berada di 106,00 atau sebagai psiko press levelnya. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 105,75 dengan batas atas itu 105,84, batas bawah itu 105,66. Kemudian support pertama itu berada di kisaran level area 105,500, resisten support 2 itu berada di kisaran level area 105,12. Untuk
support 3 dan support 4 ini saya skip dulu. Tentunya kita antisipasi kalau misalkan indeks dolar itu menguat kembali. Cuman kalau kita lihatin dari segi teknikal, kuncinya itu kita fokus di zona tengah atau sebagai pivot. Kemudian untuk batas bawahnya sementara adalah di level area support pertama, karena di sini juga ada rally base rally atau zona demand yang di blok orange kurang lebih. Level areanya itu di kisaran 105.500 ya, kurang lebih di sini. Pergerakan untuk indeks dolar itu diawali di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly. Jadi sedikit hati-hati, masih ada potensial ini mungkin akan masuk ke zona yang saya blok abu-abu ini. Kuncinya adalah dengan batas bawah yang berada di 105.66. Kalau misalkan dijebol, ada potensi ini mungkin indeks dolar akan terkoreksi dulu ke bawah sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Tetapi kalau digabungkan dengan data fundamental yang tadi, kemungkinan untuk hari Senin ini fokusnya sementara adalah di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, kurang lebih di kisaran level area 105.75 terlebih dahulu, dengan batas bawah itu berada di 105.66. Selama level area tersebut tidak dijebol, masih ada potensial ini mungkin indeks dolar akan retest di resisten pertama weekly yang berada di 106 sampai dengan zona pantau maksimal sampai dengan nanti di hari Rabu atau maksimal di Kamis sesi Asia kurang lebih di 106.400 atau sebagai level area resisten 2 weekly. Ini yang akan menjadi fokusnya. Yang saya khawatirkan nanti setelah hari Kamis siang sampai dengan Jumat, yang saya khawatirkan setelah ada kenaikan ini mungkin akan terkoreksi dulu kalau misalkan didukung dari NFP-nya, kalau misalkan datanya yang keluar adalah negatif. Kalau misalkan datanya positif, dengan cepat ini mungkin indeks dolar akan menuju zona overnya sebagai level area R3 dan R4 itu berada di antara 106.78 sampai dengan 106.96. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar hari Senin sampai dengan hari Rabu ada potensial ini mungkin akan lanjut penguatan. Kuncinya adalah di zona tengah atau sebagai pivot dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol sampai dengan nanti di hari Rabu adalah batas maksimal 106.41. Tetapi kalau misalkan lanjut koreksi, sementara zona pantaunya bagian bawah atau bagian supportnya fokus di 105.500 terlebih dahulu sebagai support pertama weekly. Selanjutnya adalah untuk gold, karena awal bulan kita masuk dulu dari segi SRP monthly-nya ini juga sudah saya tarik. Batasan pantau atau zona over dari segi monthly-nya, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 2495 pembulatan. Kemudian resisten 3 itu berada di 2470. Resisten 2 itu berada di kisaran level area 2420. Kemudian resisten pertama itu ada di kisaran level area 2370. Zona tengah atau sebagai pivot monthly itu jatuhnya di kisaran level area 2338. Kemudian untuk support pertama itu jatuhnya di kisaran level area 2256. Kemudian resisten 3 dan 4 atau sebagai zona pantau over untuk bulan Juli ini di kisaran level area 2205 sampai dengan 2181. Kemudian balik ke time frame H1-nya. Dari segi time frame H1, kalau untuk 1 minggu ke depan ini SRP dari segi weekly ini juga sudah saya tarik. Cuman untuk batasan pantaunya sebagai zona overnya 1 minggu ke depan itu resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 2378 sampai dengan level area 2390 pembulatan. Kemudian support 2 itu jatuhnya resisten 2 itu jatuhnya di kisaran 2355. Resisten pertama itu jatuhnya di 2332. Jadi sedikit hati-hati di level area resisten pertama. Untuk support nanti kita akan bahasin lebih lanjut. Dikarenakan pergerakan untuk minggu ini, harga ini bergerak di atasnya pivot atau zona tengah sebagai weekly yang berada di 2317 dan di bawah level area resisten pertama weekly. Kalau saya zoom ini sedikit hati-hati, selama batas bawah level area kurang lebih 2311 atau 2310 nggak masalah, selama tidak dijebol. Masih ada potensial yang saya khawatirkan ini mungkin akan sideways terlebih dahulu di antara 2337 sampai dengan 2310, kurang lebih di kisaran level area tersebut, dikarenakan level area 2337 ini bertumpuk dengan pivot monthly-nya dan berdekatan dengan zona atas sebagai history high minggu ini yang berada di kisaran level area 2340. Selama batas atas 2340 tidak dijebol ke atas, masih ada potensial ini mungkin gold akan kedorong ke bawah. Tetapi sebagai konfirmasi,
Idealnya kalau misalkan harga ini sudah mampu bergerak di level area 2310, mungkin akan terkonfirmasi melanjutkan perjalanan ke bawah menuju support pertama weekly itu yang akan menjadi fokusnya yang berada di 2300, support 2 weekly itu berada di kisaran level area 2278. Kalau dihubungkan dengan data fundamental yang ada di kalender ekonomi, kalau misalkan hari Senin sampai dengan Rabu maksimal Kamis di sesi Asia, kalau misalkan kesimpulannya positif semua untuk USD, ini mungkin akan berpotensi akan mengejar ataupun level area support pertama yang berada di 2310. Kalaupun sampai jebol, zona pantau maksimal sampai dengan hari Rabu atau maksimal adalah sesi Asia di hari Kamis 2278 terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, nanti kita cek lebih lanjut, dikarenakan atas zona supply terdekat itu juga ada zona yang saya blok hijau, ini zona supply terdekat, level areanya itu di kisaran 2328 sampai dengan 2333. Jadi ini sebagai level area zona supply yang paling dekat yang mesti diantisipasi jebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, kalaupun ada kenaikan, ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 2340 yang mesti diantisipasi untuk minggu depan ini ya, sebelum gold ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Untuk planningnya, mungkin saya akan ancang-ancang tetap mempertahankan cari setup sell, tetapi saya akan pantau di dua level area. Kalau misalkan saya gambar untuk planning 1 minggu ke depan ini, ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak balik di atas resisten pertama weekly yang berada di kisaran level area 2332, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawahnya 2328 mungkin akan aktif untuk referensi cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi stop loss itu idealnya, karena ini untuk outlook 1 minggu ke depan ya, stop loss itu kurang lebih sekitar 200 sampai dengan 250 pip. Tetapi dari segi targetnya, kita pantau dulu di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di kisaran level area 2317 dengan batas bawah sebagai konfirmasinya itu berada di 2311 pembulatan. Kalau dari segi time frame daily, ada body candle yang tutup di bawah level area 2311. Potensial ini mungkin sekitar 65% ke atas ya, mungkin akan ngejar level area support, entah itu nanti support 1 atau support 2. Kalau misalkan itu terjadi, idealnya sebagai targetnya TP1 itu berada di support pertama weekly yang berada di 2300, ruang gerak sekitar 270-an pip pembulatan. Kemudian untuk target maksimal sementara taruh di 2278, itu ruang gerak sekitar 500-an pip. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan ancang-ancang atau planning setup 1 minggu ke depan ini ya. Tetapi kalau misalkan harga ini ternyata mampu bergerak balik di atas resisten pertama weekly yang berada di 2332, kita lihatin dulu progresnya, dia mampu break high di minggu ini atau tidak yang berada di kisaran 2340. Kalau misalkan mampu break high di kisaran level area 2340, mungkin skenario sell itu akan ada lagi ketika menyentuh level area zona yang saya blok biru ini dengan batas bawah itu berada di 2349, batas atas itu berada di kisaran 2355. Kalaupun jebol, kita lihatin dulu body candle penutupannya dari segi time frame H4 minimal atau daily, mampu tutup di atas 2355 atau tidak. Kalau misalkan dari segi time frame H4 atau daily tidak ada penutupan body candle di atas 2355, kita tinggal menunggu aja konfirmasi pembalikan arah. Mungkin skenario sell itu akan ada lagi ketika harga ini sudah mampu bergerak balik di bawahnya 2349. Untuk area entry-nya bisa cari sendiri. Dari segi targetnya, untuk stop loss itu idealnya adalah 200 sampai dengan 250 pip. Itu kalau misalkan saya tarik, saya ambil di 250 pip, itu jatuhnya di 2374, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kemudian untuk targetnya TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, ruang gerak sekitar 325. Tetapi untuk TP2-nya itu saya lebih prefer ngambil yang berada di support 2 weekly yang berada di 2278, ruang gerak sekitar 700-an pip. Jadi ini untuk setup 1 minggu ke depan, bukan untuk day trade ataupun scalping ya, karena untuk stop loss-nya ini tidak ideal kalau diperuntukkan day trade ataupun scalping. Jadi untuk planning 1 minggu ke depan, mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut.
pesan saya adalah jangan terlalu buru-buru masuk ke market kalau tidak ada ataupun tidak sesuai dengan planning. Kemudian yang mesti diperhatikan atau zona yang perlu diwaspadai adalah histori low minggu ini yang berada di 2293 pembulatan ya, atau 2294 tentunya sih nggak masalah, dikarenakan itu mungkin kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah ya dari atas, ketika tembus di history low minggu ini yang berada di 2293, saya anggap di situ aja, mungkin tidak akan langsung menuju 2278, mungkin ini akan terkoreksi dulu, retest sekali lagi yang berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah yang berada di 2278. Untuk setup hari Kamis dan Jumat sedikit hati-hati, terutama di hari Jumatnya karena ada NFP. Nanti kita lihatin dulu harga ini sampai mana. Kalau misalkan dia sudah mendekati level area support 2 yang berada di 2278, hati-hati untuk NFP minggu depan ini ya. Yang saya khawatirkan ketika rilis data NFP, kalau misalkan gold ini sudah mendekati level area 2278, ketika rilisnya yang saya khawatirkan ini spike dengan cepat ke atas baru pelan-pelan ngerambat ke bawah kembali. Ini yang mesti diantisipasi khusus mendekati NFP ya untuk pergerakan market 1 minggu ke depan ini. Oke, kalaupun ada pertanyaan mau sharing silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Ingat pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.